Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week yang seru banget, game week ke-30. Let's go. Oke, game week ke-29 belum selesai ya, menyisakan satu pertandingan aja. Dan dimana pertandingannya mepet banget sama game week ke-30. Jadi mau gak mau harus gue bikin videonya untuk kali ini tanpa menyertakan pertandingan terakhir nanti. Dan seperti biasa gue akan sampaikan nanti segmen-segmennya terlebih dahulu, tim review singkat, tim selection, dan juga sekaligus akan ada info menarik dimana gue akhirnya mengaktifkan free hit ya di game week ke-30 sesuai dengan rencana gue di beberapa video yang kemarin. Dan kali ini udah kayaknya harus terlaksana nih untuk free hit kali ini, karena tentunya juga tim gue ini hanya cuman punya 5 pemain kalau nggak pakai free hit, jadi kayaknya sebuah kewajiban ya. Dan ditambah ada info-info menarik terbaru di beberapa game week ke depan, dan juga seperti biasa klasmen gue AFC dan juga tim selection dan strategi untuk di game week ke-30. Untuk itu langsung aja let's go. Dan sebelum itu gue liatin dulu nih untuk fixturnya ya, dimana fixture game week 29 terakhir pertandingan nanti ada Everton lawan Newcastle ya, jam 2.45 tuh masih game week 29. Tapi nanti masuk ke jam 3 ada Wolverhampton lawan Leeds United, udah masuk game week ke-30. Jadi ini benar-benar hanya terpaut 15 menit ya untuk perpindahan game week 29 ke game week ke-30. Jadi cukup nggak mungkin untuk bisa bikin video merampungkan game week 29. Jadi untuk itu langsung aja akan gue sampaikan untuk video game week ke-29 sekaligus game week ke-30 ya untuk di video kali ini. Dan langsung aja untuk di game week ke-30 nanti hanya akan ada 4 pertandingan ya, dimana 4 pertandingan ini antara lain ada Aston Villa lawan Arsenal hari Sabtu jam 7:30 malam, lalu ada Wolverhampton lawan Leeds United tadi di dini hari ya, hari Sabtu dini hari jam 3 pagi. Lalu ada selanjutnya Leicester City lawan Brentford hari Minggu jam 9 malam. Lalu ada Spurs lawan West Ham, ini salah satu big match yang bisa gue bilang nih, jam 11:30 hari Minggu. Dan setelah itu libur 10 hari ya, tanggal 2 April baru akan ada pertandingan lagi. Dan selanjutnya langsung aja untuk tim review singkat ya, tim review singkat untuk poin gue sementara, dimana semalam Kulusevski sempat trouble ya, admin FPL ya, dimana asisnya nggak terdetek oleh Opta juga, jadi benar-benar cukup bikin pusing engineer-nya FPL pastinya ini. Dan dimana kemarin gue di menit-menit akhirnya mengaptenkan Kulusevski, yang dimana sepertinya cukup berhasil ya. Gue belum lihat sih poin gue berapa kali ini ya, poin gue 86 poin ya, dimana kemarin gue minus 4 jadi dapat 82 poin untuk poin bersihnya, dan average-nya ada di angka 66. Dan untuk highest ada di 156. Dan untuk poin yang bisa kita lihat di sini, masing-masing pemain gue di sini mendapatkan poin yang cukup oke ya, rata-rata ya, dimana Ramsdale 10 poin, mantap. Dan ada Laporte juga 6 poin, clean sheet. Ada Alexander Arnold ya, double clean sheet ya, 13 poin plus bonus 1 poin kayaknya. Lalu selanjutnya ada Doherty 7 poin juga, clean sheet juga semalam, dan bermain hingga menit ke 65 ya, 60-an ya pokoknya. Jadi benar-benar mengamankan posisi clean sheet banget Doherty. Dan ada White juga clean sheet juga, 8 poin plus bonus, mantap banget. Dan selanjutnya ada Mo Salah 10 poin ya, Mo Salah ya, dimana kapten yang cukup banyak kemarin, sempet bahkan gue lihat ya di Twitter ya, yang triple kapten Salah kemarin cukup banyak juga. Dan 10 poin cukup lumayan ya, kalau di kaptennya jadi 20, kalau di triple kapten jadi 30. Dan selanjutnya ada Son yang 5 poin aja, yang dimana mulai kalah bersaing ya dengan Kulusevski ya, dimana Son kemarin gagal mengkontribusi permainannya menjadi gol dan assist tentunya. Tapi menariknya sebenarnya gol Kulusevski semalam tuh harusnya bisa dihitung asisnya Son ya, cuman memang kakinya Romero sempat nyenggol gitu, jadi dihitung gol. Dan benar aja Kulusevski jadi double assist ya untuk di game week kemarin. Dan Mo Salah sempat cedera ya kabarnya waktu di pertandingan pertama, tapi untungnya cederanya cukup ringan dan berhasil kembali di babak kedua lawan Arsenal. Dan dimana ini pergantian pemain yang cukup keren ya, dimana Salah dan Firmino dimasukkan bersama ya, dimana menggantikan Jota dan juga Luis Diaz. Dan itu benar-benar cukup oke banget, dimana akhirnya Firmino kembali mencetak gol ke gawang Arsenal, dimana ini memang sering banget ya Firmino mencetak gol ke gawang Arsenal, dan golnya juga cukup cantik banget. Dan selanjutnya ada Kulusevski tadi seperti gue bilang, kapten gue 22 poin, double assist, dimana lawan MU assist dia menyebabkan penalti ya untuk golnya Harry Kane. Dan di gol semalam sebenarnya Kulusevski yang nge-shoot, cuma memang kesenggol kakinya Romero, jadi terhitung assist ya oleh aplikasi FPL ini. Dan selanjutnya ada Foden yang sayangnya nggak berbuat banyak ya, hanya 3 poin aja. Lalu selanjutnya ada Willock yang belum main ya di pertandingan kemarin ya, dan semoga aja nanti malam bisa bermain lawan Everton. Dan striker gue kali ini Weghorst 2 poin, yang sebenarnya pengen gue jual, tapi ternyata ada info terbaru bahwa Burnley katanya double game week ya, di game week ke-33 kalau nggak salah. Dan artinya Weghorst harus bisa gue tahan lagi. Dan selanjutnya di lini pengganti gue di sini ada Sanchez, Mateta, Rodriguez dan juga Dalot, dimana 4 pemain yang cukup
oke, tapi poinnya nggak cukup oke. Di mana Mateta 2 poin aja, Rodriguez 1 poin, Dalot juga 1 poin, dan Sanchez ada 5 poin di sini. Yang dimana sebenarnya save-nya juga cukup banyak semalam, bisa gue lihat ya untuk Brighton ya lawan Spurs. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat, dan selanjutnya kita langsung lihat aja untuk Liga Goa FC, yang dimana alhamdulillahnya gue panah hijau ya. Dimana panah hijau nih rata-rata nih mantap untuk sementara ini. Dan langsung aja kita lihat untuk Goa FC di season 3. Di sini masih PS remaja ya. Bang Hafid Rahman udah masuk 2000 poin, mantap. Dimana 2022 poin sesuai dengan tahun kita kali ini ya. Dimana dia mengumpulkan 102 poin PS remaja, dan selanjutnya di peringkat kedua ada Brian Laksana dengan 110 poin dan 2008. Lalu di peringkat ketiga turun ya, ada Bang Latif Mustafa Jarum Surya dengan 1959, dan ada Bang EBSYB dengan 83 poin di 1990 poin. Dan berikut kurang lebih untuk Liga Go FC yang bisa gue sampaikan, dan selanjutnya langsung aja kita buka untuk info-info terbaru ya untuk di Game Week ke-30 ini. Dimana gue udah ngumpulin info nih dari Twitter, tentunya udah gue like-in ya. Dimana info terbaru bahwa di Game Week ke-31 akan ada double Game Week ya, yaitu ada Burnley dan Everton yang double game week di situ. Dan selanjutnya di game week ke-33 juga udah update nih dari Ben Krelin bahwa confirm ada double game week, yaitu Brighton, Burnley, Leicester City, Manchester United dan juga Newcastle. Dan ada possible likely banget untuk bisa double game week, yaitu ada Arsenal dan Southampton. Dan untuk possible tapi nggak terlalu possible ya, jadi semakin rendah kansnya itu ada Chelsea, Liverpool dan Manchester City yang double game week. Dan ada yang kabarnya bakal blank di game week 33, yaitu ada Aston Villa, Leeds dan Wolverhampton. Jadi 3 tim ini, Aston Villa, Leeds dan Wolverhampton, bermain di game week 30. Jadi untuk teman-teman yang triple up pemain dari 3 tim ini kayaknya akan cukup pusing ya nanti di game week 33 ya, karena akan hanya ada waktu 2 game week aja nih untuk bisa merombak tim lagi. Kalau emang teman-teman apalagi yang pakai wildcard, tentunya akan cukup kebingungan untuk bisa melihat di game week 33 ini. Dan selanjutnya untuk fixturnya bisa kita lihat di sini. Untuk di game week besok akan ada pertandingan, hanya 4 pertandingan aja, yaitu akan ada pertandingan Arsenal lawan Aston Villa, lalu ada Brentford lawan Leicester City, lalu ada Leeds United lawan Wolverhampton, dan ada West Ham United lawan Tottenham Hotspur. 4 pertandingan yang bisa gue bilang cukup tricky ya, dimana di sini kalau memang kita bisa lihat ya, untuk di atas kertas yang paling cukup oke fixturnya di sini ada Wolverhampton lawan Leeds United, dan juga ada Leicester City lawan Brentford. Dan sisanya gua rasa karena menjadi pertandingan yang cukup sengit ya, ada Aston Villa lawan Arsenal dan ada Tottenham lawan West Ham. Gua rasa itu akan jadi pertandingan yang cukup sengit dan gak bisa ditebak pastinya. Dan tentunya nanti akan gue sampaikan tentunya untuk free hit draft yang udah gue lakukan ya, dan pastinya akan ada nama-nama pemain yang udah gue susun, dimana di situ tentunya gue susun dari fixture ini gitu, untuk melihat kira-kira siapa yang bakal clean sheet dan siapa yang bakal kemungkinan akan mencetak gol banyak. Dan untuk itu berikut langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim selection sekaligus free hit draft untuk di game ke-30 nanti. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita masuk ke tim selection ya sekaligus free hit draft yang udah gua lakukan. Di sini langsung aja kita klik pick tim. Dimana di sini gua udah free hit ya, dimana untuk dari kiper dulu di sini gue pakai Josesa ya, dimana gue di sini menggunakan 3 triple defender, triple pemain bertahan dari Wolverhampton, yaitu ada Josesa, Saiz dan juga Cody. Gue di sini mengharapkan banget tentunya untuk Wolverhampton bisa clean sheet ya di pertandingan melawan Leeds United besok, dimana artinya ini ada triple up 6 poin, ada 18 poin harusnya untuk potensinya. Dan selanjutnya di lini belakang gue ada Pereira yang gue rasa juga cukup oke untuk determinasi serangannya, dan gue harap semoga bisa main ya, karena nih kemungkinan bermainnya kalau bisa gue bilang cuma 80% ya, karena dari segi statistik menyebutkan bahwa Pereira ini sering dirotasi oleh Brendan Rodgers. Tapi melihat dari lini belakang Leicester City yang udah mulai banyak yang cedera gitu, gue rasa sih harusnya Pereira bisa main ya untuk di pertandingan besok. Dan dia akan lawan Brentford juga, yang mana Brentford kan kita kenal dengan garis pertahanan cukup tinggi, gegenpress barbar banget, dan selanjutnya ini membuat banyak ruang kosong yang ditinggalkan. Dan menariknya ada fun fact lagi bahwa pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Brentford hampir 80-90% adalah pemain tengah. Jadi tentunya untuk pemain Leicester City, pemain tengahnya di situ ada Maddison, ada Harvey Barnes, ada Tielemans, tentunya berpeluang gede untuk bisa mencetak gol ke gawang Brentford besok. Dan selanjutnya di lini tengah gue kali ini ada Coutinho masih bisa gue masukkan di sini karena ini tentunya bisa menjadi kejutan ya, akan melawan Arsenal juga, dan menjadi pemain yang cukup wajib karena tentunya untuk kepemilikannya juga cukup besar. Gue rasa di sini dia ada di angka 25%, dan itu artinya menjadi sword yang cukup pedih ya kalau misalnya kita nggak punya Coutinho pasti. Dan selanjutnya gue ada Son, di mana Son masih ada, harus wajib karena dia akan lawan West Ham United juga. Gue rasa
rasa akan menjadi potensi yang cukup bagus karena West Ham United bisa gue lihat di sini ternyata banyak yang cedera ya. Di situ ada Soval cedera, ada Antonio cedera, ada Bowen juga cedera, jadi lumayan banyak yang cedera. Jadi gue cukup bisa yakin nih untuk bisa ngambil pemain-pemain Tottenham Hotspur, khususnya untuk pemain-pemain sebelah kiri ya. Di situ ada Son ya, sayap kiri, karena ditinggalkan posnya tuh di sebelah kanan West Ham ada Koval yang biasa menjaga pertahanan, harus digantikan oleh pemain pelapis yang pastinya kualitasnya di bawah Soval. Jadi tentunya ini menjadi celah yang cukup oke untuk bisa dimanfaatkan oleh Son ya, untuk bisa melakukan determinasi di sektor kiri dari penyerangan Spurs. Dan itu Son kayaknya cukup oke untuk potensinya. Dan selanjutnya ada Maddison di sini yang seperti gue bilang tadi, Brentford memiliki fakta menarik di mana pencetak gol atau mungkin kebobolan Brentford lebih banyak dicetak oleh pemain tengah dari lawan. Jadi tentunya Maddison menjadi berpeluang cukup tinggi, ditambah lagi pertemuan pertama kemarin di kandang Brentford, Leicester City berhasil menang ya 2-1, di mana di situ yang mencetak gol adalah Maddison dan juga gue lupa satu lagi Daka, correct me if I'm wrong. Yang golin kalau nggak salah itu Tielemans ya di pertemuan pertama. Tapi yang pasti Maddison kemarin kalau nggak salah mencetak gol banget. Jadi ini salah satu momen yang gue rasa cukup oke banget untuk Maddison bisa dijadiin kapten. Dan selanjutnya di pemain tengah selanjutnya gue ada Saka, di mana Saka menjadi pemain yang cukup wajib karena juga kepemilikannya tinggi juga di sini, akan lawan Aston Villa 31% kepemilikannya. Jadi harus ada Saka di sini. Dan selanjutnya ada Kulusevski yang gacor banget ya semenjak dia bermain di Tottenham Hotspur, dia selalu berkontribusi terhadap gol dan assist di setiap pertandingannya. Jadi gue rasa harus banget wajib Kulusevski bisa dimasukin, dan ini mungkin menjadi pilihan kapten kedua gue harusnya untuk di game ke-30. Jadi kalau emang gak Maddison jadi kapten, gue rasa Kulusevski bisa menjadi pilihan kapten yang cukup oke untuk di game week besok. Dan selanjutnya di lini depan gue di sini ada Harry Kane lawan West Ham United, dan ini juga salah satu pilihan kapten yang gue rasa akan jadi mainstream banget yang untuk di game week ke-30 besok. Dan untuk itu Kane kayaknya juga harus wajib bisa teman-teman milikin, apalagi untuk teman-teman yang belum punya Kane, gue rasa akan cukup deg-degan banget ya setiap ngelihat Spurs main ya, apalagi dia baru mencetak gol juga semalam, dan itu juga gue rasa cukup oke banget ya dari Kane ya. Dan kayak Kane ini menjadi satu-satunya pemain premium yang cukup dijagokan di game 30 ini. Dan selanjutnya adalah Lacazette, di mana akan lawan Aston Villa juga Lacazette, dan ini menjadi pemain yang gue rasa akan jadi pemain yang diferensial nih, karena Lacazette ini ternyata ya di 4 pertandingan terakhir dia telah mengumpulkan 3 assist, dan itu artinya kontribusi terhadap golnya cukup tinggi ya setiap pertandingannya. Dan Lacazette ini kepemilikannya hanya di bawah 10% ya, hanya 9% loh. Dan itu cukup menjadi diferensial untuk Lacazette bisa meraih OR tinggi ya untuk teman-teman yang memiliki Lacazette tentunya. Dan selanjutnya di lini pengganti gue ada Raya menjadi kiper proyeksi save ya, dimana save-nya Raya cukup tinggi di sini dan cukup oke juga kemarin pertandingannya bisa gue lihat ya. Dan selanjutnya ada Tuni, dimana Tuni kemarin baru mencetak 2 gol atas kontribusinya Eriksen. Jadi ini cukup kabar menarik nih, karena Tuni ini udah mulai gacor lagi setelah kedatangan pemain sekaliber Eriksen, dan ini harus dipertimbangkan tentunya Tuni. Dan selanjutnya ada Cash, dimana Cash salah satu back yang cukup oke juga gue rasa, dan akan lawan Arsenal dan menjadi pemain yang cukup sering membantu serangan ya di sektor sebelah kanan penyerangan dari Aston Villa. Dan selanjutnya ada Johnson akan lawan Tottenham, dimana Johnson ini adalah back dari West Ham yang tampaknya akan starting line up karena banyak pemain-pemain dari West Ham yang kabarnya cedera. Jadi gue rasa Johnson harusnya bisa starting line up di pertandingan besok. Dan berikut kurang lebih untuk free hit draft sementara untuk yang bisa gue sampaikan, dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran serta masukan untuk nama-nama lain yang bisa cukup gacor atau yang terlewat, feel free to tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab tentunya seperti biasa. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang punya pertanyaan, masukan, kritik, saran, feel free to tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya. Dan gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran, ngasih masukan, ngasih kritik, atau ngasih nama-nama yang terlewat dari gue sangat berterima kasih tentunya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus juga thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.